Hai, salam jumpa kembali anak-anak. Semoga Anda sekalian tetap dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita masuk pembelajaran ke-6, subtema 3, pembelajaran tema yang ketiga dengan muatan bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP. Nah, pada hari-hari yang lalu kita telah mempelajari cara menyusun naskah dan juga membuat storyboard untuk iklan media elektronik. Nah, itu sudah sebagian anak-anak mengirimkannya. Nah, bagi anak-anak kami yang belum, tolong dikirim supaya bisa diambil nilainya. Nah, bagaimana cara memperagakan iklan? Setelah kita membuat kemarin menyusun naskah dan storyboardnya, nah hari ini adalah untuk membuat atau memperagakan iklan tersebut. Nah, ini kenapa diperagakan? Karena ini adalah iklan elektronik. Nah, ada cara-cara memperagakan iklan di media elektronik. Yang pertama adalah menggunakan suara yang keras dan lantang. Jadi suara itu harus diucapkan dengan keras dan juga dengan lantang. Ya, keras bukan berarti berteriak ya, tetapi itu mampu didengar oleh penonton dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam pendengaran. Yang kedua, menggunakan pengucapan yang jelas dan tidak menggumam. Ya, ada itu kadang-kadang anak-anak bicara tetapi suaranya seperti tidak jelas keluar. Nah, itu namanya menggumam. Jadi harus jelas dan tidak menggumam. Berikutnya, menggunakan kontak mata dengan penonton. Nah, salah satu daya tarik penonton kepada iklan yang sedang ditampilkan adalah apabila pemeran iklan tersebut mampu memberikan pandangan yang baik, mampu menjaga kontak matanya dengan penonton sehingga penonton merasa tertarik dan tidak bisa beralih dari iklan yang ditampilkan, maka itu dikatakan iklan itu bisa berhasil. Jadi menggunakan kontak mata itu sangat diperlukan. Lalu tidak menghalangi pandangan mata penonton. Ya, kadang-kadang jangankan membaca iklan, kadang-kadang kalau siswa disuruh ke depan untuk membaca teks, itu keseringan teks bacaan itu menutupi wajah. Nah, ini maksudnya jangan sampai apa yang kita peragakan itu menghalangi pandangan mata penonton. Ingat, kontak mata itu harus dibangun kuat supaya menarik perhatian penonton. Lalu tampil penuh percaya diri. Ketika tampil, anak-anak harus memiliki kepercayaan diri. Tentu harus menguasai iklan tersebut terlebih dahulu. Berikutnya, menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Apa-apa saja yang diperlukan dalam iklan itu supaya hasilnya maksimal harus disiapkan. Bukan baru cari-cari ketika iklan sedang diperankan. Lalu menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Ingat, sketsa gambar pada hari sebelumnya itu harus diperankan sesuai dengan apa yang ada di sketsa itu untuk berakting. Lalu berikutnya harus menghafal naskah dengan yang dibawakan. Ya, naskah itu tidak boleh hilang sepotong-sepotong. Begitu kita membaca, maka naskah tersebut harus dibawakan dengan sempurna. Jangan ada yang kehilangan kalimat atau kata-katanya. Nah, itu tentang mempraktekkan memperagakan iklan media elektronik. Nah, berikutnya ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum memasang atau menampilkan iklan. Yang pertama adalah iklan yang dipasang itu harus tepat sasarannya. Jadi iklan yang baik itu harus mengetahui siapa sasarannya. Nah, kalau misalnya untuk susu, untuk makanan, nah itu sasarannya adalah anak-anak, maka
iklan itu harus ditampilkan pada jam-jam menonton anak-anak, jangan iklan-iklan yang lain. Lalu memilih media yang cocok untuk iklan yang telah dibuat. Ingat, ada dua jenis media cetak dan media elektronik. Nah, masih ada pembagian-pembagiannya lagi. Kalau elektronik ada yang bentuk televisi, bentuk internet, dan bentuk radio. Nah, dipilihlah media apa yang paling cocok sesuai dengan iklan yang dibuat. Lalu memilih waktu pemasangan iklan yang tepat, ya. Jadi kalau tadi seperti yang pertama tadi, harus tepat sasarannya, konsumennya siapa. Kalau kita membuat iklan tentang makanan untuk anak-anak, maka iklannya itu jangan diiklankan tengah malam, karena itu anak-anak tidak akan pernah tahu bahwa ada iklan seperti itu. Anak-anak sudah pada tidur. Lalu membuat biaya perhitungan iklan dengan teliti. Nah, biaya ini perlu sekali, ya, karena bagaimanapun kalau sudah masuk ke dalam iklan media elektronik, maka selalu berhubungan dengan biaya, mulai dari perencanaan sampai pada tampilnya iklan itu di televisi, di internet, ataupun di radio. Jadi harus diperhitungkan, ya, itu. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke masalah PPKN. Kita mengetahui bahwa dalam sebuah kelompok pada umumnya terdapat keberagaman anggota, sama seperti di kelas kita, ya. Kita beragam, mulai dari guru dan siswa itu beragam, baik suku, bangsa, agama, dan budaya. Nah, perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi. Nah, dalam misalnya diskusi itu sering terjadi perbedaan pendapat, tetapi kita diingatkan, namun perbedaan-perbedaan tersebut mengajarkan kita untuk bertoleransi. Ya, perhatikan gambar ilustrasi ini. Dari segi wajah, segi warna kulit berbeda, tetapi bisa bermain bersama. Itu artinya telah memahami bagaimana hidup bertoleransi dengan orang lain. Nah, kegiatan atau kerja dalam kelompok berbeda dengan bekerja sendiri. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kalau bekerja sendiri ada kelebihannya. Yang pertama, dengan bekerja sendiri, bekerja dengan keputusan atau pendapat sendiri, ya. Kita sendiri yang memutuskan atau membuat pendapat sendiri tentang apa yang kita kerjakan. Hasil pekerjaan sesuai kemampuan sendiri dan meningkatkan sikap kemandirian. Contoh, kalau ulangan itu harus dikerjakan sendiri, maka keputusan pemilihan jawabannya itu ada di siswa. Nah, hasil dari apa yang sudah kamu putuskan menjadi jawabanmu itu mencerminkan kemampuanmu sendiri dalam belajar. Nah, kalau kamu belajar dengan baik, maka hasilnya pun akan memuaskan, dan tentu ini akan menambah atau meningkatkan sikap kemandirianmu. Tetapi dari kelebihan itu ada beberapa juga kekurangan. Yang pertama adalah pekerjaan terasa lebih berat karena semua dikerjakan sendiri. Pekerjaan tidak cepat selesai, ya, karena kita kerjakan sendiri. Produktivitas pekerjaan sedikit, ya. Hasil-hasil yang dihasilkan pun tidak terlalu banyak. Lalu hal yang paling negatif adalah dengan bekerja sendiri bisa mengurangi kepedulian, kebersamaan, dan toleransi dengan orang lain, karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Inilah yang paling bahaya di dalam bekerja sendiri. Tetapi dalam ujian tetap digunakan metode, ya, kerja sendiri, ya. Itu tidak ada hubungannya dengan yang keempat ini. Kita melihat lagi bekerja kelompok, ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kelompok, baiknya itu adalah pekerjaan berat menjadi ringan, pekerjaan menjadi cepat selesai, karena semua masing-masing mengambil bagian, memberi ide, menulis, dan mewarnai misalnya, ya, bisa dilakukan bersamaan.
sehingga pekerjaan itu menjadi cepat selesai. Hasil pekerjaan lebih memuaskan. Ya, mengapa demikian? Karena dipertimbangkan oleh beberapa orang. Lebih produktif karena banyak yang diselesaikan. Ya, hasilnya lebih baik, lebih memuaskan karena bisa lebih banyak diselesaikan ketimbang sendiri. Lalu meningkatkan kepedulian, kebersamaan dan toleransi. Kalau biasa kita bersama dalam kelompok, maka akan muncul rasa peduli, rasa bersama dan toleransi kepada setiap orang yang ada di dalam kelompok kita. Kendati demikian, ada juga kekurangannya. Yang pertama, tidak semua pendapat dapat digunakan sebagai keputusan. Jadi apa-apa yang kita sampaikan di dalam forum atau di dalam diskusi belum tentu bisa digunakan. Maka di sini diperlukan namanya prinsip lapang dada. Ya, ketika pendapat kita tidak diterima, ya kita harus lapang dada. Tapi dalam artian itu mungkin kurang berkenaan dengan apa yang sedang dibahas. Lalu perbedaan pendapat dapat menimbulkan konflik. Nah, ini konflik atau masalah. Kalau kurang kita bijaksana, bisa-bisa kalau kita berbeda pendapat dengan teman kita bisa langsung menjadi konflik, atau setidak-tidaknya kelompok itu menjadi pecah, atau sebagian yang bekerja, sebagian yang tidak peduli. Itulah kelemahannya. Lalu jika tidak kompak, pekerjaan hanya diselesaikan satu atau beberapa anggota. Ini ya, berhubungan dengan yang kedua tadi. Jadi seringkali ini terjadi, hanya satu orang mengerjakan, hanya itu saja. Mulai dari menulis, mencari jawaban sampai mempresentasikan, hanya itu saja. Nah, ini artinya sudah tidak sehat lagi dalam bentuk diskusi. Lalu terakhir, adanya konflik akan mengganggu pekerjaan kelompok. Nah, kalau kita kurang bijaksana, maka konflik yang terjadi dalam diskusi itu akan mengganggu pekerjaan kelompok. Nah, seperti kalian karena pendapatnya tidak terima atau dianggap dia kurang sportif, ketika ditegur temannya nangis, ngambek, melempar ini dan itu. Nah, ini adalah sudah menjadi gangguan pada pekerjaan kelompok. Nah, itulah dia kelebihan dan kekurangan bekerja mandiri maupun bekerja kelompok. Nah, kita masuk ke pembelajaran SBDP. Lihatlah gambar ini, mereka sedang bekerja sama dalam membuat batik. Nah, tentu saja bisa ya kalau kerjasama ya. Batik itu tidak hanya dikerjakan di kain muri saja, tetapi juga bisa di atas kertas. Ya, tentu bedanya kalau di kain bisa diolah lagi, bisa dijadikan bakal baju atau yang lain-lain. Tapi kalau kertas hanya sebagai gambar atau bisa ditempel di dinding. Itu perbedaannya. Tetapi tidak mengurangi cara kita membuat gambar itu sendiri. Nah, langkah-langkah membuat batik pada kertas. Ini langkah-langkahnya. Siapkan dulu alat dan bahannya. Apa saja itu? Kertas gambar, pensil penggaris, spidol dan alat mewarnai. Lalu kalau sudah, kita membuat pola. Ya, pola itu bentuk. Ya, kalau di gambar nanti itu pola seperti garis-garis atau kotak-kotak. Lalu berikutnya memberi tambahan motif. Ya, harus ada penambahan motif. Ya. Lalu kita juga menebalkan garis lengkungan spidol hitam. Ya, semua yang akan dibuat menjadi gambar harus ditebalkan. Lalu mewarnai pola motif batik. Lalu kita membuat pewarnaannya. Nah, bagaimanakah itu? Coba lihat seorang anak ini. Pertama sekali dia membuat garis untuk pinggir ya dari buku gambar yang dia punya atau kertas HVS. Lalu dia membuat garis vertikal dan horizontal ya, garis horizontal dan garis vertikal dengan ukuran yang sama tentunya. Nah, setelah dibuat garis datar dan garis tegak,
baru ditariklah garis-garis diagonal seperti ini ya, di silang setiap kotak itu, tapi secara teratur. Nah, setelah itu akan menghasilkan, dia mengambil motif bunga, maka dibuatlah seperti daun di sini atau kelopak bunga yang mengembang. Nah, sehingga berbentuk bunga ya, berbentuk bunga. Nah, kita lihat hasil selanjutnya. Nah, ini hasil selanjutnya. Setelah terbuat semua, maka dihapuslah garis-garis petak tadi itu. Ini kan masih ada tapi hampir tidak nampak ya. Dihapus garis-garis petak itu setelah dibuat spidol-spidolnya dan tambahan-tambahan lainnya, baru diwarnai. Tentu warna bunga dengan warna dasarnya berbeda. Nah, inilah seperti yang dihasilkan kawan kita ini. Nah, anak-anak bisa mencontoh hal ini di rumah ya. Jadi nanti anak-anak tugasnya uji kompetensi halaman 112, 15 dan 120 itu hanya isian saja dikerjakan. Lalu tambahannya membuat batik pada kertas seperti pada contoh barusan ya, atau lihat buku paketmu halaman 121. Lalu dibuat pada selembar buku gambar atau kertas HVS dan diwarnai seindah mungkin. Khusus gambar batik dari kertas ditunggu sampai hari Kamis. Jadi tugas itu dikumpul boleh sampai hari Kamis. Jadi itu saja anak-anak yang Pak Guru sampaikan, dan besok kita akan ulangan harian yang ke-9 atau ulangan harian tema 3 subtema 3. Dan Pak Guru melihat masih banyak anak-anak kami yang sepele dengan tugas-tugas. Ya, jangan jadikan halangan kalau kadang-kadang agak lama Pak Guru koreksi, tapi itu akan Pak Guru selesaikan. Tapi anak-anak harus rajin mengirimnya. Itu saja pada pagi ini. Terima kasih.